Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita sudah sampai pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, yang di dalamnya terdapat minimal 4 keutamaan yang harus dikerjakan oleh umat Islam. 4 keutamaan atau 4 amalan di hari Jumat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana kita memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, beliau mengatakan aksirus sholawat mi yaumil jumu'ah. Perbanyaklah kita membaca sholawat pada hari Jumat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang membaca sholawat sebanyak 40 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat ini dengan harapan mudah-mudahan sholawat yang kita bacakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah doa yang insya Allah akan mampu mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita semua bahwa bagaimana di hari Jumat ini kita membiasakan membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari atau malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya. Maka dari itu, bagaimana kita di malam Jumat atau di hari Jumat ini, kita membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110. Bisa 1 kali waktu membacanya, ataupun di 2 kali waktukan, ataupun di 3 kali waktukan. Yang paling penting, bagaimana dari mulai malam Jumat sampai hari Jumat setelah asar kita selesai membaca surah Al-Kahfi. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiganya, amalan yang harus dilaksanakan oleh kita di hari Jumat itu, bagaimana kita memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berdoa di 1 jam itu, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam yang dimaksud, para ulama berbeda pendapat. Namun barangkali pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan bahwa dari banyak pendapat tersebut, kebanyakan mereka mengatakan bahwa 1 jam yang dimaksud adalah 1 jam sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan dari pagi hingga siang, bahkan sampai sore, kita hentikan di 1 jam terakhir sebelum maghrib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempatnya, amalan yang harus kita laksanakan pada hari Jumat itu adalah bagaimana kita melaksanakan sedekah atau berinfak setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Banyak di dalam Al-Quran Allah mengatakan yang mendekatkan antara perintah sholat dengan perintah sedekah ataupun infak.
Dalam Al-Quran kita kenal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Atau dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan bahwa kewajiban sholat digandengkan dengan kewajiban kita melaksanakan infak, sodako, jariyah, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tujuannya adalah untuk membantu orang yang lain. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita melaksanakan sodako setelah sholat subuh berjamaah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala setelah sholat subuh berjamaah menurunkan dua malaikat ke alam dunia ini. Yang satu malaikat tugasnya berdoa untuk mereka yang melaksanakan infak. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat yang kedua juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang kikir tidak melaksanakan infak ba'da sholat subuh supaya rezekinya dihentikan bahkan barokahnya tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini minimalnya kita mampu melaksanakan amalan yang utama yang 4 macam yang telah saya sampaikan tadi di depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.